Kehidupan cerdas di planet. Di antara miliaran bintang dan lebih dari 100 miliar planet yang menghiasi galaksi Bima Sakti, tersimpan kemungkinan menarik bahwa bentuk kehidupan cerdas mungkin ada di luar planet biru kita ini. Ini bukan sekadar fantasi, ini adalah pertanyaan yang selalu dicari jawabannya setiap manusia dan oleh ilmu pengetahuan. Dan hari ini, kita akan menyelami hal yang belum diketahui, menjelajahi potensi keberadaan kehidupan cerdas di planet-planet lain. Kontradiksi membingungkan antara kemungkinan besar, adanya peradaban luar angkasa di alam semesta, dengan tidak adanya bukti atau kontak nyata dengan mereka. Namun kali ini, fokus kita bergeser. Kita akan membalikan teleskop, merenungkan bukan hanya apakah kehidupan cerdas benar-benar ada di luar sana, tetapi bagaimana kita dapat menjembatani jarak kosmik untuk menemukannya. Bayangkan skenario di mana manusia menginjakkan kaki di planet jauh, menjadi alien yang selama ini kita cari. Gagasan ini bukan hanya menggetarkan, tetapi juga mengubah cara kita memahami posisi kita di alam semesta, dan menekankan betapa monumental langkah pertama yang kini sedang kita persiapkan, demi mewujudkan perjalanan antar bintang. A. Mencari kehidupan di tata surya. Di dalam batas tata surya kita sendiri, pencarian kehidupan di luar bumi mengambil pendekatan yang lebih membumi, secara harfiah. Meskipun kemungkinan bertemu makhluk cerdas di lingkungan langit kita tampak kecil, ada harapan untuk menemukan bukti kehidupan mikroba, baik yang pernah ada maupun yang masih bertahan, di planet atau bulan yang lebih dekat dengan bumi. Mars, dengan lembah sungai purba dan dasar danau kunonya, telah lama membangkitkan imajinasi kita sebagai tempat yang mungkin pernah mendukung kehidupan. Namun, Mars bukan satu-satunya benda langit di tata surya kita yang menjanjikan. Europa, bulan Jupiter. Europa menjadi kandidat yang sangat menarik dalam pencarian kehidupan luar angkasa. Dunia yang tertutup es ini sedikit lebih kecil dari bulan bumi, dengan diameter 3.100 km, dan mengorbit Jupiter pada jarak 628 juta kilometer dari bumi. Di bawah lapisan esnya, Europa diyakini menyimpan samudra cair yang luas, kemungkinan 2 kali lipat volume samudra di bumi, menjadikannya target utama bagi studi astrobiologi. Misi Europa Clipper, yang dijadwalkan diluncurkan dalam beberapa tahun mendatang, bertujuan untuk mengungkap rahasia bulan beku ini. Tujuan ilmiah utamanya adalah untuk menentukan apakah samudra bawah permukaan Europa dapat menyediakan kondisi yang layak huni bagi kehidupan. Dengan melakukan pengintaian mendetail terhadap lapisan es dan samudra di bawahnya, misi ini akan menilai kelayakunian Europa, mempelajari komposisi, geologi, dan potensi semburan air es yang mungkin memberi sampel langsung dari samudra tersebut. Namun, eksplorasi Europa penuh tantangan, salah satunya adalah lingkungan radiasi ekstrim. Radiasi ini dapat melumpuhkan atau menghancurkan wahana penjelajah dalam hitungan jam hingga hari, bahkan dengan pelindung yang kuat, menjadikan eksplorasi manusia dengan teknologi saat ini sebagai impian yang belum tercapai. Dengan teknologi sekarang, misi berawak ke Europa nyaris mustahil, bukan hanya karena jaraknya yang sangat jauh, tetapi juga karena lingkungan radiasi mematikan, yang bisa mengancam nyawa kru yang berani menjelajah ke sana. B. Menembus bintang-bintang, 2 solusi. Jika kita menjelajahi kemungkinan kehidupan di dalam tata surya saja sudah sangat menantang, bagaimana mungkin kita membayangkan bisa menjelajah bintang-bintang di galaksi kita? Maka ada 2 solusi utama untuk ini. 1. Kapal antar generasi, Generation Starship. Salah satu solusi adalah merancang dan membangun apa yang disebut kapal antar generasi, sebuah kapal luar angkasa hipotetis yang bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Karena bisa memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk mencapai bintang terdekat, para penumpang awal akan menua dan meninggal, dan perjalanan akan diteruskan oleh keturunan mereka. Namun, ada banyak masalah dengan ide ini. Jika perjalanan antar generasi membutuhkan waktu beberapa generasi, sangat mungkin bahwa teknologi baru yang lebih canggih akan dikembangkan di bumi selama perjalanan tersebut. Teknologi ini bisa saja membuat kapal generasi tersebut menjadi usang atau bahkan memungkinkan pesawat lain yang lebih cepat tiba lebih dahulu. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan dan efisiensi konsep tersebut. Dan lagi pula, apakah mungkin kita bisa menanam padi dan berternak hewan di wahana tersebut? Hehe. 2. Meningkatkan sistem propulsi. Solusi berikutnya adalah meningkatkan sistem propulsi nuklir luar angkasa. NASA telah mengontrak Lockheed Martin untuk merancang, membangun, dan menguji roket bertenaga nuklir untuk perjalanan luar angkasa.
Teknologi ini berpotensi memangkas waktu perjalanan manusia ke Mars dari minimal 7 bulan menjadi hanya sekitar 45 hari. Mesin roket akan digerakkan oleh reaktor fisi nuklir, dan secara teoritis bisa mencapai kecepatan maksimum sekitar 22 km per detik. Desain lebih inovatif, seperti penggunaan medan magnet untuk mengarahkan gas panas keluar dari mesin, berpotensi mencapai kecepatan hingga 123.000 mil per jam atau sekitar 55 km per detik. Namun, dengan kecepatan ini pun, waktu tempuh ke bintang terdekat, Alpha Centauri, masih sekitar 26.000 tahun. Propulsi nuklir pulsa. Dalam konsep propulsi nuklir pulsa, sebuah pesawat luar angkasa bisa mencapai kecepatan sekitar 13.411 km per detik atau sekitar 4,5% dari kecepatan cahaya. Dengan ini, perjalanan ke Alpha Centauri bisa ditempuh dalam waktu sekitar 100 tahun. C. Menuju bintang terdekat. Ada konsep teoretis untuk pesawat luar angkasa, yang dapat mencapai kecepatan hingga 10% dari kecepatan cahaya, salah satunya menggunakan layar surya, solar sail. Salah satu proyek paling ambisius adalah Breakthrough Starshot, mengembangkan wahana nano yang dapat melaju hingga 20% kecepatan cahaya. Proyek ini mengusulkan penggunaan laser untuk mendorong wahana mungil menuju sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Namun, tantangan besar masih harus diatasi, seperti kelangsungan sistem elektronik wahana selama perjalanan panjang melintasi ruang angkasa. Walaupun masih bersifat teoritis, proyek ini adalah peluang terbaik kita untuk mencapai bintang-bintang. Proyek ini berada di bawah inisiatif Breakthrough Initiative, dan akan mengembangkan armada wahana ringan antar bintang bernama Starship. Targetnya adalah mencapai Proxima Centauri b, sebuah eksoplanet seukuran bumi, yang berada dalam zona layak huni di sekitar bintang Proxima Centauri. Dengan kecepatan 15 hingga 20% dari kecepatan cahaya, perjalanan akan memakan waktu 20-30 tahun, dan sinyal balik dari wahana ke bumi akan tiba 4 tahun kemudian. Eksoplanet menjanjikan lainnya. Gliese 667cc berjarak 23 tahun cahaya dari bumi, dan termasuk kategori Super Earth. Planet ini berada di zona layak huni bintangnya, dan memiliki peluang untuk mempertahankan air dalam bentuk cair, syarat penting bagi kehidupan. TRAPPIST-1e terletak sekitar 40 tahun cahaya, planet ini berukuran mirip bumi dan mengorbit dalam zona layak huni bintangnya. Sistem TRAPPIST memiliki beberapa planet yang bisa jadi terdapat air. Dengan kecepatan 20% dari kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan makan waktu lebih dari 200 tahun. Kepler-186f, planet mirip bumi yang mengorbit bintang Katai Merah. Kepler-186 terletak 580 tahun cahaya dari bumi. Jika alien cerdas di sana sedang mengintip bumi, mereka akan melihat peradaban kita seperti pada tahun 1444, zaman Bahela, sebelum penjelajahan Eropa ke Amerika. Untuk mencapainya butuh waktu sekitar 2.900 tahun, bahkan dengan pesawat hipotetis yang bergerak 20% kecepatan cahaya. Kepler-22b berjarak 640 tahun cahaya dan terletak di zona layak huni. Ukurannya lebih besar dari bumi dan mungkin memiliki atmosfer luas, serta kondisi yang mendukung kehidupan. Perjalanan ke sana akan memakan waktu 3.200 tahun. Penutup. Jarak-jarak yang sangat jauh ini menekankan perlunya terobosan besar dalam hal teknologi eksplorasi luar angkasa. Salah satu ide spekulatif yang paling menarik adalah penggerak Alcubierre, konsep perjalanan lebih cepat dari cahaya, melalui manipulasi ruang waktu. Meskipun masih sangat teoretis, konsep ini membangkitkan imajinasi akan masa depan eksplorasi antar bintang. Kita akan menyelami topik tersebut lebih dalam di video lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.